Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Kami beranggotakan yang pertama Christian Martin Marines Unggul, yang kedua Ricardo Suilibaldo Seduda, yang selanjutnya ada Julius Revian Ferdinand Rio, yang selanjutnya ada saya sendiri, saya Dalini Amalia, dan yang terakhir adalah Java. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa teori sistem keluarga. Yang pertama yakni keluarga dipandang sebagai suatu sistem yang berisi pola-pola interaksi antar anggota keluarga yang dinamis dalam upaya memenuhi tujuan bersama. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang antara anggotanya memiliki pola-pola interaksi yang dinamis sehingga fungsi kekeluargaan tetap berjalan dengan semestinya. Dan tujuan tersebut tentu untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga tersebut. Yang selanjutnya yakni interaksi dalam keluarga memegang peran sentral dalam suatu sistem keluarga. Dan juga menghubungkan antara struktur keluarga dan fungsi keluarga tersebut. Keterhubungan antara bagian dalam sistem keluarga ini memerlukan umpan balik sehingga mengarah menuju keseimbangan dalam keluarga. Hal tersebut dikemukakan oleh Bray dan Stanton tahun 2013. Yang selanjutnya yakni mengenai interaksi dalam keluarga dijelaskan sebagai proses keterkaitan antara anggota keluarga yang terbangun atas pola-pola kebiasaan dalam keluarga yang memberikan identitas yang unik. Batasan yang berlaku dalam keluarga, bagaimana keperluan rumah tangga dikelola, serta menentukan kualitas dari lingkungan emosional keluarga tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana teori sistem keluarga. Jadi teori sistem keluarga Bowen atau Bowen's Family System Theory yang pertama dipublikasikan melalui bukunya Family Therapy in Clinical Practice pada tahun 1978. Beliau memandang keluarga sebagai sebuah unit emosional dan menggunakan pola pemikiran sistematik untuk menggambarkan kompleksitas di dalam unit tersebut. Jadi Bowen juga berpendapat bahwa keluarga bermasalah jika keluarga tidak berfungsi. Jadi keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Menurut Bowen, dalam keluarga terdapat kekuatan yang dapat membuat anggota keluarga bersama-sama dan kekuatan itu pula yang membuat anggota keluarga melawan yang mengarah pada individualitas. Beliau juga berpendapat bahwa keluarga merupakan suatu sistem hubungan emosional yang memiliki beberapa konsep kekuatan yang saling berkaitan untuk membentuk fungsi keluarga, yaitu perbedaan diri atau individu, triangulasi, sistem emosional keluarga kecil, proses proyeksi keluarga, pemutusan emosi, posisi saudara kandung. Yang dimana selanjutnya saya menjelaskan tentang perspektif sistem ini sendiri dalam keluarga. Jadi teori sistem adalah istilah umum untuk mengkonsepkan sekelompok elemen yang saling berhubungan. Misalnya orang yang berinteraksi sebagai satu entitas yang utuh, misalnya keluarga atau kelompok, sebagai sebuah konsep teori sistem. Dalam tanda kutip lebih mirip pada suatu cara berpikir daripada teori yang koheren dan standar. Menurut teori sistem, seorang ahli biologi Ludwig von Bertalanffy bahwa semua organisme yang hidup tersusun atas komponen-komponen yang berinteraksi secara mutual dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi menurut Bowen percaya bahwa ada anksietas kronis di dalam semua kehidupan yang bersifat fisik dan emosional. Beberapa individu lebih terpengaruh oleh anksietas ini daripada yang lain karena cara generasi sebelumnya dalam keluarga mereka mentransmisikan kepada mereka. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iksan. Baik, selanjutnya dalam pendekatan sistem family intervensi lebih ditujukan kepada apa yang dimiliki oleh sistem ketimbang aspek pengalaman individu. Terapis juga bekerja sebagai sebuah tim dengan beberapa orang bekerja dalam ruangan bersama
bersama keluarga dan yang lain bertindak sebagai pengamat untuk menguatkan kenetralan dan orientasi sistem dan untuk mengaktifkan deteksi pola interaksi subtil yang terjadi dalam dinamika kompleks cara keluarga untuk tetap bersama. Pandangan psikoanalisis telah mendasari paradigma lama tentang kedudukan individu di dalam keluarga. Pada setiap anggota keluarga yang dipandang adalah individunya yang dianggap menentukan kehidupan keluarga. Akan tetapi, teori tersebut mulai mendapat tantangan dengan lahirnya teori sistem yang diambil dari alam. Menurut teori sistem, ada sistem tertutup dan ada pula sistem terbuka. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang tidak berpengaruh oleh dunia luar. Demikian pula, dia tidak bisa mempengaruhi dunia luar. Sedangkan sistem terbuka adalah suatu sistem yang dapat dipengaruhi oleh dunia luar. Sebaliknya, mungkin saja dia dapat mempengaruhi dunia luar tersebut. Berikut akan dijelaskan oleh saudara saya, Dahfa. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori sistem secara umum. Paradigma baru dalam teori sistem dipengaruhi oleh teori biologi dan kedokteran dengan tokohnya Bertalanffy 1929. Menurut teori sistem itu, bagian-bagian membentuk keseluruhan, karena bagian-bagian itu saling mempengaruhi dan berkaitan sehingga menjadi suatu sistem. Teori ini dilapiskan terhadap keluarga. Sejak itu tampak bahwa teori sistem dalam keluarga menggantikan pandangan lama yang memfokuskan pada individu. Pandangan lama itu mengatakan bahwa keluarga merupakan penjumlahan dari individu-individu. Teori sistem berlawanan dengan pandangan ini karena seorang tidak akan dapat memahami masalah keluarga tanpa memahami saling hubungan, komunikasi, dan interaksi anggota keluarga. Kemudian, konselor berpikir sistem. Seorang konselor keluarga melihat keluarga sebagai suatu proses dan anggota-anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi. Jika ada seorang anggota keluarga terganggu, berarti seluruh sistem keluarga juga terganggu. Sebaliknya, jika ada seorang anggota keluarga memperoleh keberhasilan atau keunggulan, maka seluruh anggota keluarga akan bahagia dan sistem keluarga akan bertambah kuat kesatuannya untuk saling membantu untuk kemajuan. Jadi bukan hanya anggota yang satu itu saja yang terganggu, melainkan dapat menular kepada anggota lain. Karena anggota keluarga yang terganggu itu akan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan tingkat ketergangguannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan sama saudara saya, Fian. Keluarga sebagai suatu sistem. Minuchin mengatakan bahwa keluarga adalah multipodied organism yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan atau organisme. Ia bukanlah merupakan kumpulan individu-individu. Ibarat amoeba, keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga. Thus, we conclude that teori sistem adalah istilah umum mengkonsepkan sekelompok elemen yang saling berhubungan. Misalnya orang yang berinteraksi sebagai satu entitas yang utuh, seperti keluarga atau kelompok. Selanjutnya, fokus sistem teori secara umum adalah bagaimana interaksi dari bagian-bagian dapat mempengaruhi operasi sistem tersebut secara keseluruhan. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kami mengenai teori sistem untuk konseling keluarga. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.